Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari berkah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bagaimana perjalanan hidup kita dimulai sebelum langkah pertama kita di dunia? Sebelum kita mengenal terang matahari dan gelap malam, apakah kita menyadari bahwa jiwa ini telah membuat janji suci dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah sebuah kisah menakjubkan yang tersembunyi dalam rahasia takdir. Kisah tentang janji yang begitu agung, yang kelak menjadi dasar setiap langkah kita di dunia. Bayangkan, setiap detik perjalanan hidup kita, sejak alam ruh hingga alam akhirat, telah direncanakan dengan sempurna oleh Sang Maha Pengatur. Sahabat pencari berkah, luangkan waktu sejenak untuk mendalami pesan ini. Tonton video ini hingga akhir, agar makna sesungguhnya tersampaikan tanpa salah paham. Terima kasih kepada yang telah menyukai, berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Mari kita mulai. Hidup ini adalah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Sebuah perjalanan yang dimulai jauh sebelum kita hadir di dunia, melalui alam ruh, rahim, dunia, barzakh, hingga akhirnya surga atau neraka. Setiap tahapan perjalanan ini telah tergambar dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keagungannya menciptakan manusia dari ketiadaan. Namun, saat ini banyak yang terjebak dalam teori menyesatkan, seperti teori bahwa manusia ada dengan sendirinya atau berasal dari evolusi kera. Al-Quran dengan tegas membantahnya. Manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, adalah ciptaan langsung Allah, yang dari keturunannya lahir manusia melalui proses penciptaan yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita memandang dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan. Beliau bersabda, "Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau musafir." Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga berkata, "Bagiku, dunia ini hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat pencari berkah, sebelum kita lahir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji dari jiwa-jiwa kita, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Janji inilah yang menjadi inti keberadaan kita, dasar iman yang dibawa oleh para rasul dalam setiap risalah mereka, sebagaimana diabadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Para rasul diutus untuk mengingatkan kita akan janji ini, agar kelak tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, "Kami lupa akan janji kami kepadamu." Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab mengungkapkan bahwa ayat-ayat tentang keesaan Allah adalah peringatan tegas kepada kaum yang membangkang, menolak beriman, meski bukti-bukti nyata, baik melalui ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah, telah terhampar jelas. Firman-Nya mengingatkan manusia akan janji suci dan kesaksian agung yang mereka ikrarkan ketika mereka masih di dalam sulbi Adam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, pada hari Arafah di Nu'man, Allah mengeluarkan seluruh keturunan Adam dari punggungnya. Di hadapan mereka Allah berbicara langsung, "Bukankah aku ini Rabb kalian?" Serempak mereka menjawab, "Benar, Engkau adalah Rabb kami, kami bersaksi." Hadis ini yang diriwayatkan Ahmad menjadi pengingat akan janji abadi yang Allah ambil dari umat manusia, janji yang mengikat setiap jiwa hingga hari kiamat. Tafsir Al-Tustari menegaskan, meski perjanjian ini terjadi di alam arwah, ia berlaku untuk setiap individu di dunia. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa kiamat tak akan tiba hingga semua keturunan yang telah bersumpah itu lahir ke dunia, membawa misi untuk beriman kepada Allah. Namun meski janji ini sakral, manusia kerap melupakan sumpah itu ketika dihadapkan pada tipu daya dunia yang memabukkan. Allah kembali mengingatkan dalam surah Al-Hadid ayat 8, "Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah,
padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang yang beriman. Dalam tafsir Jalalain, Al-Mahalli dan As-Suyuti menjelaskan bahwa ayat ini mengacu pada janji yang diambil di alam arwah, sebagaimana ditegaskan pula dalam surah Al-A'raf. Perjanjian ini membawa konsekuensi berat bagi manusia, kewajiban untuk terus beriman kepada Allah di dunia. Namun seperti dijelaskan Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz, sifat manusia yang lemah dan sering lupa membuat mereka mengabaikan janji itu. Ketika hari kiamat tiba, mereka akan ditagih atas sumpah tersebut. Penyesalan mereka di hari itu tak lagi berguna, sebab masa untuk kembali telah berlalu. Allah tak hanya mengambil janji dari umat manusia, tapi juga dari para rasul. Dalam surah Al-Ahzab ayat 7, Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari kamu Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh." Menurut Wahbah Zuhaili, janji para nabi ini adalah dampak dari persaksian awal manusia di alam arwah. Kehadiran para rasul di dunia adalah wujud komitmen mereka terhadap tugas kenabian, meneguhkan keimanan, menyampaikan risalah, dan menjadi saksi kebenaran. Pangkal dari ketidakberimanan kepada Allah ketika di dunia adalah lupa akan janji yang telah diikrarkan manusia sebelum lahir. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya yang tiada batas mengutus para rasul untuk mengingatkan manusia akan janji tersebut. Bukti-bukti itu, sebagaimana dijelaskan oleh Quraisy Shihab dan Wahbah Zuhaili, meliputi diutusnya para rasul, turunnya ayat-ayat qauliyah, wahyu dalam Al-Quran, ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, dan kecenderungan hati yang hanif, kesucian, fitrah manusia yang telah Allah tanamkan. Seharusnya semua itu sudah cukup menjadi pengingat agar manusia kembali kepada keimanan dan ketakwaan kepadanya. Namun jika setelah semua itu mereka tetap ingkar, berarti hati mereka telah tertutup dan kelak di akhirat akan menerima balasannya. Kehidupan manusia dimulai dari sebuah perjalanan agung yang penuh keajaiban, alam rahim. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Proses penciptaannya adalah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang tiada banding. Dimulai dari rahim seorang ibu, perjalanan ini penuh tahapan-tahapan yang menakjubkan sebelum manusia dilahirkan ke dunia. Tahapan pertama, nutfah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, ketahuilah bahwa kami telah menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari setetes mani, nutfah, kemudian dari segumpal darah, alaqah, kemudian dari segumpal daging, mudghah, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna." Surah Al-Hajj ayat 5. Tahap awal ini berlangsung selama 40 hari. Dari pertemuan antara sel sperma dan sel telur, terbentuklah zigot yang terus membelah dan berkembang menjadi embrio. Ini adalah tanda awal kehidupan manusia, bukti kekuasaan Allah yang luar biasa. Tahapan kedua, alaqah. Setelah 40 hari, nutfah berubah menjadi alaqah, yang berarti segumpal darah atau sesuatu yang melekat. Pada tahap ini, embrio tampak seperti gumpalan darah yang menempel pada dinding rahim. Sistem peredaran darah primitif mulai terbentuk dan embrio terus berkembang meski ukurannya masih sangat kecil. Semua organ dasar manusia mulai terbentuk pada tahap ini. Tahapan ketiga, mudghah. Tahap ini juga berlangsung selama 40 hari. Mudghah berarti segumpal daging. Pada tahap ini, embrio mulai berbentuk lebih jelas sebagai gumpalan daging kecil. Tulang mulai terbentuk dan dilapisi oleh otot. Struktur tubuh manusia menjadi semakin terlihat dan organ vital seperti jantung, otak, serta paru-paru mulai berkembang. Proses ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari sesuatu yang sangat kecil hingga menjadi makhluk yang sempurna. Dari rahim ibu hingga lahir ke dunia, manusia telah melalui perjalanan luar biasa yang penuh dengan keajaiban dan hikmah. Semua ini seharusnya menjadi pengingat bahwa setiap jiwa telah diberi kesempatan untuk mengenal dan beriman kepada Sang Pencipta. Dalam keheningan rahim, ketika janin telah melalui tahap-tahap awal penciptaan yang menakjubkan, nutfah, alaqah, dan mudghah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan satu momen yang begitu agung.
Pada hari ke-120, setelah perjalanan yang penuh rahasia, seorang malaikat diutus. Malaikat ini membawa amanah besar, meniupkan ruh ke dalam janin. Dengan peniupan itu, janin yang sebelumnya hanya sekadar kumpulan sel menjadi makhluk hidup yang sempurna, bernyawa, dan siap menjalani takdirnya di dunia. Pada saat yang sama, malaikat itu mencatat 4 ketetapan yang akan menjadi takdir: kehidupan sang janin, rezeki yang akan ia peroleh, ajal yang akan menjemputnya, amal yang akan ia perbuat, serta apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau sengsara di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah selama 40 hari berikutnya, lalu menjadi mudghah selama 40 hari berikutnya. Lalu Allah mengutus malaikat dan ia meniupkan ruh ke dalam janin itu serta mencatat 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia bahagia atau sengsara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peniupan ruh ini adalah anugerah yang menandai awal kehidupan manusia secara spiritual. Pada detik itulah, janin menjadi makhluk yang bernyawa, diberi kehormatan oleh Allah sebagai manusia, dan memulai perjalanan panjangnya menuju dunia. Setelah ruh ditiupkan, janin terus berkembang dengan keajaiban yang tak terbayangkan. Organ-organ tubuh yang telah terbentuk mulai berfungsi dengan lebih sempurna. Gerakan kecil yang awalnya hanya samar mulai terasa lebih kuat. Janin pun bereaksi terhadap rangsangan, seperti suara-suara dari luar. Pada tahap ini, panca indera, pendengaran, penglihatan, dan sentuhan perlahan terbentuk. Janin menerima nutrisi melalui plasenta, sebuah sistem yang Allah ciptakan dengan begitu sempurna untuk memastikan pertumbuhannya. Dalam waktu 9 bulan, tubuh kecil yang awalnya hanya setitik cairan kini menjadi makhluk yang utuh, siap menghadapi dunia luar. Proses ini yang begitu kompleks dan penuh keajaiban menjadi bukti nyata kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian, dengan berangsur-angsur, kamu sampailah kepada kedewasaan." Sahabat pencari berkah, coba renungkan sejenak. Pernahkah kita merenungkan bagaimana Allah memelihara kita sejak dalam rahim dan seberapa besar rasa syukur kita kepadanya dengan segala nikmat yang telah kita terima sejak awal penciptaan? Apakah kita telah menggunakannya untuk kebaikan? Ketika bayi akhirnya lahir ke dunia, ia datang dalam keadaan yang sangat sederhana, telanjang, tak berdaya, dan sepenuhnya bergantung pada orang lain. Bayi itu tak memiliki apa-apa kecuali fitrah yang suci dan potensi untuk menjalani kehidupan sesuai kehendak Allah. Ayat di atas mengingatkan bahwa semua manusia, tak peduli status sosial atau kekayaannya kelak, lahir dari asal yang sama, sperma lelaki dan sel telur wanita. Bukankah asal-usul ini seharusnya menjadi pengingat bahwa tak ada alasan bagi manusia untuk bersikap sombong, angkuh, atau merasa lebih baik dari yang lain? Segala yang dimiliki manusia di dunia hanyalah titipan dan kapan saja Allah dapat mengambilnya kembali. Ketika bayi ini bertumbuh, peran orang tua menjadi sangat penting. Islam mengajarkan bahwa pendidikan anak dimulai sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Orang tua dianjurkan membaca Al-Quran, berdoa, dan memohon kepada Allah agar anak yang mereka kandung diberkahi dan dirahmati. Setelah lahir, tugas itu berlanjut. Anak-anak diajarkan mengenal Allah, menjalankan ibadah, dan meneladani akhlak mulia. Pendidikan yang baik akan membantu mereka memahami perjanjian dengan Allah yang telah mereka buat di alam arwah, untuk menyembah Allah semata dan menjalani kehidupan sesuai syariatnya. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai Islam yang akan membantu mereka mengenal Allah dan menjalani kehidupan yang diridainya? Kehidupan manusia dimulai dari sesuatu yang sederhana, namun disempurnakan oleh kehendak Allah. Setiap tahap penciptaan hingga kelahiran menunjukkan keagungan Allah yang tak terbandingkan. Perjalanan dari rahim hingga kehidupan di dunia adalah ujian besar yang hanya dapat dijalani dengan keyakinan, ketaatan, dan rasa syukur kepadanya. Memahami nilai moral yang baik adalah perjalanan mendalam yang menyentuh jiwa.
Fitrah setiap manusia lahir dalam keadaan suci, tanpa noda, seperti kain putih yang belum ternoda oleh tinta kehidupan. Namun, perjalanan hidup ini penuh tantangan. Lingkungan, didikan orang tua dan pengaruh sekitar bisa menjadi cahaya yang membimbing atau bayang-bayang yang menggelapkan fitrah itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah cermin bagi kita, mengingatkan betapa besar tanggung jawab orang tua dan lingkungan dalam membentuk akhlak, iman, dan karakter seorang anak. Bayangkan, jiwa yang suci itu, seperti benih yang lembut, tumbuh tergantung pada tanah di mana ia ditanam dan air yang mengalir kepadanya. Namun, tidak semua benih tumbuh di taman yang indah. Ada yang tumbuh di antara duri-duri, menghadapi badai yang tiada henti. Hanya dengan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang benar, kita dapat melindungi benih itu agar tetap tumbuh menjadi pohon yang kokoh, memberikan buah kebaikan dan naungan untuk sekitarnya. Sahabat pencari berkah, setiap detik dalam hidup kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah suci yang kita bawa sejak lahir adalah amanah besar. Jangan biarkan dunia yang fana ini mencorengnya. Perjalanan hidup ini penuh ujian, tapi kita selalu punya pilihan. Apakah kita akan berjalan menuju cahayanya atau tersesat dalam gelapnya kesenangan duniawi? Mari kita jalani hari-hari ini dengan penuh kesadaran, memohon petunjuk dari Allah, dan terus memperbaiki diri. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa amal kebaikan, tanpa zikir kepadanya, tanpa bersyukur atas nikmat yang kita miliki. Karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepadanya, membawa apa yang telah kita tanam di dunia ini. Semoga kisah ini menyentuh hati kita, mengingatkan tentang fitrah suci yang pernah kita janjikan kepada Allah, dan menguatkan langkah kita untuk terus berada di jalan yang diridainya. Jangan lupa untuk saling mengingatkan, berbagi kebaikan, dan menjadi bagian dari cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.